get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke ya, coba perhatikan sini dulu. Nah, kalian sudah bisa ngetik itu berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhannya dari sini sudah disampaikan ya. Kertas A4, saya mengulang ya. Kertas A4, ini settingan awal. Ini adalah settingan awal, maka kita ambil di posisi page layout ya. Kemudian kita buka, nanti masuk ke page setup ya, di sini. Masuk ke page setup, kemudian ambil jenis kertasnya ya, kita memilih di sini. Nah, selanjutnya untuk posisi ini width sama height ini otomatis muncul, nggak perlu diisikan, ini otomatis muncul. Kemudian setelah selesai kita cek margin kita sesuaikan ya, topnya kemudian bottomnya, jadi atas bawah kiri kanan itu harus kita cek berapa aturan yang dibutuhkan, berapa aturan yang diacu ya. Kemudian ini hanya tampilan preview saja ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cek lagi informasi lain di sini. Di sini memuat spasi 1,5. Maka kalau memuat spasi 1,5 masih ke posisi page layout, kemudian masuk ke paragraf. Nanti di sini di paragraf kita buka, diklik ya. Nah, munculnya seperti ini. Jadi indent and spacing kita konsen di line spacing ini. Untuk after dan don't add space ini kita centang, kemudian ini kita nolkan. Ya, jadi ini dinolkan. Kemudian ini di 1,5 sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhnya berapa di sini? 1,5, berarti 1,5 line. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Nah, seperti itu. Baru kita bisa memulai mengetik. Tapi kalau kita ngetik dulu, maka setelah ngetik baru di blok. Di blok, kemudian kita edit sesuai yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya dalam ketikan kita ini ada ketikan-ketikan yang sedikit, bukan sedikit ya. Ini ada tata aturannya. Misalkan seperti ini, keputusan wali kota ya. Wali kota Madia kepala daerah. Ini posisi tengah semua. Kalau kita ngetik di sini di posisi home, di sini ada pilihan-pilihan. Ya. Ini adalah left, kemudian ini center, ini right, ini left and right. Artinya justify. Kalau mau di tengah, maka kita klik saja di tengah. Baru kita ketikkan. Nah, seperti itu. Maka tulisan akan ada di tengah-tengah, Wali Kota Madia. Nah, misalkan seperti ini ya. Selanjutnya, kalau kita mau mengetik selanjutnya dia di posisi ada di sebelah kiri, maka posisikanlah di posisi left seperti ini, ya. Selanjutnya ada ketikan istimewa lagi di sini. Kita bisa cek. Ketikan istimewa itu adalah misalkan ada teknik-teknik khusus. Misalkan ini nama yang bertanda tangan di bawah ini. Saya ketik dulu ya, posisi tengah. Yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, enter, posisikan sebelah kiri. Saya cek dulu nama, umur, tanggal lahir, pekerjaan. Nama, umur, tanggal lahir, pekerjaan. Apalagi informasinya alamat. Umur atau tanggal lahir. Nah, umur, pekerjaan, alamat ya. Nah, di sini kita biasa menggunakan spasi. Nah, untuk penggunaan spasi kita hentikan, kita ganti untuk jarak tertentu pakai tab saja. Maka kalau kita mengaktifkan kita pakai tab, maka dia akan loncat satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi enggak enggak istilahnya kecil-kecil ya, satu-satu gini. Ini kan satu-satu nih. Kalau ini loncat berdasarkan
satuan ukur. Ya misalkan 1 cm. Nah, dia loncat seperti ini. Supaya rapi juga. Nah, tekan tab di akhir kalimat, kemudian sesuaikan seberapa yang kamu butuhkan. Seperti itu. Jadi ini juga rata juga kan, posisinya rata juga. Selanjutnya ada lagi di sini. Meter persegi. Nah, meter persegi. Ya. Seperti ini. Meter persegi. Bagaimana membuat ini? Caranya seperti ini. Misalkan aja ya, saya kasih contoh. Sentimeter persegi. Sentimeter kubik. Ini awalnya ya. Kemudian H2SO4. Nah, kalau misalkan tulisan sentimeter perseginya ini mau saya naikkan ke atas, ini namanya superscript. Ini saya blok aja yang bagian kecil ini. Ya, saya blok aja sedikit, tekan tahan. Nah, sampai seperti ini, baru saya arahkan ke posisi nih. Nah, yang ini adalah super, yang ini adalah sub. Ya, saya arahkan ke atas, super. Ini juga super. Kalau ini di bawah biasanya, SO4-nya di atas misalkan. Nah, seperti ini. Ya, mungkin saya ada salah penyebutan ya. Tapi nanti perbaikinya contoh aja. Jadi, jadinya seperti ini. Kita menggunakan super dan sub. Ya, kita menggunakan nih. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin sentimeter persegi, posisinya di home, baru pilih yang mana yang mau kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian ada nggak ketikan istimewa lagi yang lain? Saya rasa tidak ada. Nah, nih biasanya seperti ini contoh ya. Sebagai kelengkapan permohonan kami. Nah, saya enter dulu di sini bawah ya. Sebagai kelengkapan permohonan kami (2) enter. Kemudian di sini ada 1 surat keputusan izin pemakaian tanah. Kami lampirkan, tambahi lampirkan. 1 titik spasi. Nah, otomatis dia akan menjorok sendiri ke dalam. Ini namanya bullet. Numbering. Ini adalah namanya numbering. Ya, ini adalah namanya numbering. Selanjutnya saya ketik nih, ya. Nah, saya paste aja. Nah, supaya cepat. Saya enter kedua, maka otomatis namanya numbering, dia akan memberi nomor terus urut sampai ke bawah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, dia akan memberikan nomor terus sampai berakhir ke bawah. Nah, satu ketika dalam sebuah ketikan kita tidak menggunakan pengurutan nomor seperti ini. 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kita mau dalam bentuk simbol-simbol objek tertentu. Maka ini kita blok saja. Kemudian, nah, kita mainkan arahnya di sini. Kalau yang tadi numbering itu ini, tapi kalau bullet itu ini. Ya. Saya klik di sini, segitiganya ya. Kalau langsung di sebelah sini sih bisa jadi sih, ya. Nah, jadinya apa? Titik-titik aja kalau langsung klik di sini. Tapi kalau mau milih tertentu, karakter tertentu, klik segitiga ini. Saya pilih misalkan ini. Jadinya seperti ini. Oh, saya mau gambar yang lain. Saya klik lagi segitiga. Kemudian kita pakai define new bullet ya, nih. Define new bullet. Jadi segitiga, define new bullet. Kemudian saya ambil simbol, nih pilihannya ya. Ada pilihan, saya pilih simbol, nanti akan muncul berbagai macam simbol. Sini ada pilihan-pilihan. Nah, tinggal milih aja yang mana yang dibutuhkan, ya. Misalkan saya mau kasih gambar gunting atau tangan nunjuk ke kanan atau tangan say hello. Ya, saya klik aja yang say hello. Kemudian saya klik OK. Nih, ini adalah contohnya. Jadi nanti dia akan ada gambar tangan say hello. Saya klik OK. Nah, seperti ini. Itu kalau istilahnya ini adalah bullet ya. Yang ini namanya bullet. Kalau yang ini namanya numbering. Apa yang terjadi kalau numbering? Angka.
jadinya. Kalau mau ABC boleh, bisa nih, di sini ada pilihan-pilihan kok. 1, 2 dengan tanda kurung. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah bullet and numbering. Sehingga di sini ada informasi BN, bullet and numbering. Nah, numbering itu maksudnya apa? Angka urutan ini. Ya, seperti itu. Justify rata kanan kiri ya. Kalau kalian ngetik harus ada yang rata kanan kiri, rata kanan kiri. Kalau cuman rata tengah, rata tengah. Subscript ya, superscript, kemudian shape line. Shape line itu apa? Shape line itu adalah garis. Kalau misalkan saya klik insert, saya membuat garis nih. Membuat garis, kemudian saya klik save. Ya, membuat garis kemudian klik save. Segitiga ini, kemudian nanti ada banyak macam bentuk di sini ya. Ada banyak macam bentuk, silakan gunakan salah satu. Biasa saya pakai tanda ini aja. Garis ini aja biasanya saya pakai ya. Nah, saya klik aja save garis, kemudian misalkan nih, bukan garis bawah ya, tapi ini garis aja nih, garis. Nah, garis. Kok warnanya hijau ya, apa biru ya? Mau kasih warna hitam tinggal arahkan ke sini saja. Ya, di sini atau ambil ke shape outline. Shape outline. Kemudian wake, ambil tebal, kemudian kalau warna di sini ada more color atau pakai ini. Ini warnanya hitam. Mau tebelin, tebelin. Seperti itu. Sambil jalan. Kelihatannya banyak ya. Ini apa? Pertemuan berikutnya kalian akan lebih paham lagi ya. Pertemuan berikutnya akan lebih paham. Nah, kalau misalkan sebagai kelengkapan ini dikasih garis bawah, di blok saja. Kemudian kalau ini ada tebal, miring, dan garis bawah. Nah, kalau saya ambil garis bawah, diklik di sini, maka akan muncul garis bawah. Ya, ini bukan shape, tapi garis bawah, underline ya. Kalau tebal, klik B. Kalau miring, klik I. Seperti itu. Ya. Oke, pertemuan hari ini saya rasa cukup. Technology is mind concept.